Yo guys, balik lagi di Ubi Kevin. Nah, kita di video kali ini mau bahas Netizen mengecam ini ya, yang lagi rame ya, tentang penasehat Kapolri bela Kapolsek Cinangka. Kalau dikejar polisi ditembak, siapa yang salah, katanya seperti itu guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. keras pernyataan Arianto penasihat Kapolri yang menyiratkan bahwa polisi takut mati dan disalahkan saat membantu dan melindungi warga masyarakat yang butuh pertolongan. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar, yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga kan. Padahal setiap personil polisi, apalagi yang bertugas di bagian kriminal, telah dilatih dan dibekali ilmu mumpuni dalam menghadapi ancaman kriminal bersenjata api, di mana pelatihan dan pendidikan mereka menggunakan dana yang berasal dari pajak rakyat. Lagi pula, melindungi warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban polisi tanpa syarat, apapun resikonya. Netizen pun ramai-ramai merujak foto-foto gahar anggota Polsek Cinangka yang memamerkan senjata sangar yang juga dibeli dari pajak rakyat, sebagai pencitraan saja. Sempat dijanjikan uang kerja oleh korban. Polisi suruh bos rental kejar sendiri hingga meninggal guys. Waduh, ini gimana nih guys ya. Kita lanjut lagi. Ini juga ada postingan buntut laporan anak bos rental mobil yang tewas ditembak ditolak polisi, bikin warga geram katanya. Desak Polri rilis harga resmi jasa penanganan laporan gitu guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Polisi tolak mendampingi penangkapan pelaku, bos rental mobil akhirnya jadi korban. Jadi viral nih seorang anggota TNI yang berinisial AA menjadi pelaku utama kasus bos rental mobil. Tapi yang lebih viral lagi, terungkap fakta sebelum ingin menangkap para pelaku, korban meminta bantuan pendampingan polisi. Tapi hal itu ditolak mentah-mentah karena nggak ada duit. Singkat cerita, tertangkaplah kedua pelaku ini oleh warga sipil tanpa bantuan ladusing. Gak lama kemudian, para pelaku ini kabur dan polisi baru datang setelah ada korban. Padahal kalau saja sebelumnya ladusing itu mau mendampingi penangkapan maling mobil rental tersebut, mungkin saja kejadian ini tak akan pernah terjadi. Hah? iPhone lu hilang, terus lapornya kemana? Kocaknya, kata gue lu ngapain lapor ke gue perhalus ya bahasanya, ke instansi pemerintah yang secara esensi memang bertugas mengamankan dan secara fungsinya adalah mengayomi masyarakat. Kalau hilang emang repot, itu udah resiko lu. Makanya kalau mau turun busway dengerin mbak-mbaknya ngingetin mulu, check your belonging. Kalau pikir urban legend di Indonesia cuma nenek gayung Mr. Gepeng sama Kolorijo doang, enggak, ada juga urban legend kalau lu kehilangan kambing, lu lapor, lu bayar pakai sapi. Enggak, mari kita pikir positif aja ya. Mungkin enggak juga sih, waktu itu pengalaman pribadi Eka kan pernah kejamretan iPhone-nya, terus Eka lapor itu lama banget sih. Okenya dipikirnya iPhone doang. Hey, yang kehilangan Mobile Legend aja, maksud gue mobil aja, hasil tindak pidana pencurian penggelapan, kagak digubris. Terus gara-gara sekarang makin jelas lagi kalau emang dikit-dikit pipi ya kan, muncullah tagar hashtag lapor ke Damkar. Tapi emang gue respect sih sama Damkar. Jangankan hal besar terjadi sama lu, kunci lu aja nyemplung di got, mereka datang satu tim tespek. Jadi intinya kalau ada barang lo hilang, sabar, nggak usah panik. Kalau misalnya Damkar lagi sibuk, gue tahu lo lapor kemana. Lo ke daerah ini ada gedung, gue lupa nama jalannya tapi nama gedungnya gue inget, nama gedungnya Stark Tower. Iya, lo lapor sama Avengers, lihat aja yang lagi jaga karena siapa tuh, Abang Thor suruh nyari Scoopy lu yang hilang. Ini ada maksudnya gimana ya, kalau emang yang dikatakan itu benar, kok akhirnya minta maaf guys. Minta maaf, lapor ke Kapolda korupsi di tubuh Polri, polisi di Toraja minta maaf bisa diperiksa propam katanya. Masuk polisi harus bayar. Yang kedua mau pindah harus bayar. Yang ketiga mau jadi perwira harus bayar. Jadi bagaimana kedepannya Polri kalau semua harus bayar? Kemudian rata-rata pimpinan di bawah bukan mengajari kami ke jalan yang bagus, tapi mengajari kami ke jalan yang tidak benar. Contohnya, mereka memangkas DIPA, mereka memangkas uang BBM. Secara pribadi saya minta maaf kalau video yang saya biasa tersebar di media sosial, saya minta maaf. Ujung-ujungnya minta maaf. Nih
ada berita keadilan terbalik. Sopir taksi online hadapi hukuman mat setelah ungkap penembakan oleh polisi. Wah, kalau berurusan dengan polisi emang begitulah ya. Kita lanjut lagi guys. Bapak Listio Sigit. Bapak, gedung Mbak Intelkam, lantai 5, presisi 2. Bapak, di sana ada polwan namanya AKP Rebecca. Kemarin saya dipaksa tanda tangan loh Pak. Sudah saya disuruh cerita, ketika sudah cerita, kronologisnya kata-katanya dirubah, semuanya dirubah, dipaksa saya tanda tangan. Ini cara kerja Partai Coklat ya Pak. Tolong Pak dihimbau anak-anaknya jangan bikin malu Pak 2 kali. Udah kebanyakan. Tahun ajaran baru Pak, tahun baru Pak Listio. Tolong dicek ya Pak. Terima kasih Pak Listio. Ini bos rental tewas karena masih abai. Serem ya. Oh, ini yang hidup itu ya. Korbannya mana yang meninggal? Wih, Pak Ilyas Mamur Jaya yang punya Mamur Jaya. Masih ingat dengan kasus ini? Ini adalah kasus penembakan anggota Polri terhadap anak SMK. Polisi dalam bertindak itu harus sesuai dengan SOP. Dan kalau kami tidak bertindak sesuai dengan SOP, bisa dipastikan kami yang dihukum. Dari sanksi berupa sidang disiplin, bahkan sampai peradilan umum. Seperti pada kasus yang terjadi di Semarang ini teman-teman. Saya juga nggak tahu kronologis kejadiannya bagaimana. Saya hanya melihat cuplikan tayangan di CCTV. Dan kalau menurut saya, apa yang dilakukan Aibda R, ini emang salah teman-teman. Terlalu berlebihan dalam menggunakan senjata api yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selama ini kan kita cuma hanya melihat kesalahan dari oknum-oknum polisi yang tapi yang perlu kita lihat ini adalah bagaimana ketegasan Polri dalam menindak anggotanya yang melakukan kesalahan. Pasti kalian mau tanya juga kan, kasus Vina bagaimana Pak yang salah tangkap? Kasus Vina itu sudah selesai. Udah ada putusannya dari pengadilan. Terus Pak itu salah tangkap bagaimana? Ini kalau misalnya polisi melakukan salah tangkap, pasti polisinya dihukum juga. Terus Pak, kasus Sambo bagaimana? Sekarang Sambo udah dipecat, udah selesai kasusnya. Pengerusakan CCTV, itu semua anggota-anggotanya yang terlibat dihukum. Dan perlu kalian ketahui, polisi sama masyarakat itu hukumannya sama. Kami ditempatkan kalau misalnya amit-amit jangan bahaya. Kalau misalnya kami melakukan kesalahan, maka kami akan ditempatkan di penjara yang sama. Jadi antara polisi dan masyarakat itu hukumnya sama teman-teman. sadis serata mobil saya. Komentar di saya, banyak juga yang tag saya, dia bilang bang bagaimana bang soal kasus ini. Nah, jadi begini, ya saya sudah melihat, tapi mungkin kalau kasus ini kan saya sudah kenal, jadi pasti ini bisa saja ini terungkap atau mungkin sampai di komisi 3 nih guys ya, tapi kita tunggu saja guys ya, karena semua itu intinya kita sama-sama berkuasa. Anggota TNI evakuasi masyarakat kecelakaan motor. Kita lanjut lagi. Dua orang sepasang muda-mudi berteriak begal, kemudian minta tolong sama kita. Kemudian kita tanya dengan cepat, ada apakah? Kemudian ada begal bang, kami langsung kejar. Jadi nggak sempat banyak diskusi, langsung kejar. Kurang lebih 1,5 kilo pengejaran, 1,5 kilometer. Tepatnya ada gereja di sebelah kiri. Kami berhasil mendapatkan begal itu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terbaru ya dari nama Ladusing ini guys, yang semakin hari makin jelek ya karena ulah para mereka sendiri gitu ya, yang merusak nama mereka sendiri. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Sekian dulu guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. See you.